miliarder. Melihat mantan istrinya yang sedang hamil bekerja sebagai pelayan. Apa yang terjadi setelahnya mengubah segalanya. Rangga Pratama menggenggam pena Mont Blanc emas solid yang tergantung di udara, hanya 3 mm dari menandatangani kontrak paling menguntungkan dalam hidupnya ketika seluruh dunia berhenti berputar. Dia duduk di meja utama Permata, restoran paling eksklusif dan elit di Pakuan City, Surabaya. Di sekelilingnya, 3 eksekutif properti menunggu tanda tangannya untuk menutup pembelian senilai 6 miliar rupiah. Semuanya sempurna. Jas biru dongker Rangga, tak bercela, dibuat khusus oleh Taylor, tanpa dasi, tetapi memancarkan kekuasaan mutlak seorang pria berusia 32 tahun yang telah menaklukkan kota ini. Janggut pendeknya yang dicukur rapi sempurna, postur tubuhnya yang dominan. Dia adalah raja dunia, seorang pria yang selalu menang, seorang pria yang telah melampaui penghinaan terbesar dalam hidupnya, atau setidaknya begitulah yang dia yakini. Tatapannya yang dingin dan penuh perhitungan teralihkan sedetik dari kertas di atas meja bertaplak putih, dan disitulah dia melihatnya. Dampaknya merampas oksigen dari paru-parunya. Rasanya seperti menabrak dinding beton pada kecepatan 200 km per jam. Sekitar 15 meter jauhnya, di area yang paling redup di ruangan itu, ada seorang wanita sedang membersihkan meja. Kontrasnya sangat kasar, hampir menjijikan. Di tengah dekorasi elegan bernuansa emas, marmer, dan peralatan kristal mewah, wanita itu mengenakan seragam cleaning service berwarna oranye mencolok, murahan dan usang, dengan kerah dan pinggiran putih. Sangat tidak serasi. Tapi bukan seragam itu yang membuat Rangga membeku. Itu adalah dia, Ayu, mantan istrinya. Pena itu tergelincir dari jari-jari Rangga dan menghantam meja kristal dengan bunyi kering, menodai dokumen bernilai miliaran dengan setetes tinta hitam yang tebal. Semuanya baik-baik saja, Rangga? Tanya salah satu eksekutif dengan kening berkerut. Rangga tidak menjawab, tidak berkedip, tidak bernapas. Mata gelapnya terpaku pada wanita yang berada di kejauhan. Pikirannya, yang terbiasa memproses angka dan strategi dalam sepersekian detik, runtuh di hadapan pemandangan irasional yang ada di depannya. 9 bulan yang lalu, Ayu Lestari, wanita yang dia cintai dengan kesetiaan buta, telah melemparkan surat cerai ke wajahnya. Dia mengatakan bahwa dia muak dengannya, bahwa dia telah menemukan seseorang yang lebih baik, seseorang yang punya waktu untuknya, dan dia pergi tanpa membawa sepeser pun, konon untuk menjalani romansa mewah di Singapura dengan seorang pewaris kaya. Rangga telah menghabiskan hampir setahun membencinya, menelan racun pengkhianatan, menenggelamkan rasa sakitnya dalam pekerjaan, hingga berubah menjadi seorang taipan baja, dingin dan tak tersentuh. Tapi wanita yang berada 15 meter darinya itu tidak ada di Singapura, tidak berbalut perhiasan mahal atau mengenakan busana haute couture. Ayu sedang menggosok permukaan kayu meja dengan kain lap putih secara panik, tidak beraturan, seolah hidupnya bergantung pada menghilangkan noda sambal. Rambut coklat mudanya, yang dulu selalu jatuh dalam gelombang sempurna, sekarang diikat dalam ekor kuda yang berantakan. Kulitnya yang cerah memerah. Tetes-tetes besar keringat mengalir di dahi dan lehernya. Dia terlihat kurus kering, pucat, dengan lingkaran hitam keunguan yang dalam di bawah matanya, tatapannya tertunduk ke bawah, sepenuhnya hancur. Dan kemudian Ayu berbalik menyamping untuk meraih ujung meja yang lain. Jantung Rangga berhenti seketika. Di balik seragam oranye yang menyesakan dan murahan itu, perut Ayu sangat besar, bulat, berat dan rendah. Kehamilan yang sangat lanjut, minimal 8 bulan. Otak Rangga melakukan kalkulasi matematis dengan kecepatan cambuk. 9 bulan sejak perceraian, 8 bulan kehamilan. Tidak, gumam Rangga, suaranya serak, nyaris hanya gesekan di tenggorokannya. Rangga, Pak Rangga, desak Pak Bambang dari seberang meja, cemas melihat wajah pucat mayat yang telah menutupi wajah sang pengusaha. Rangga berdiri dengan dorongan keras. Kursi kayu jati yang berat berderit keras di atas lantai marmer,
menarik tatapan penasaran dari beberapa meja terdekat. Rangga tidak peduli. Dia tidak peduli dengan kontrak itu, tidak peduli dengan 6 miliar rupiah itu, tidak peduli dengan reputasinya. Seluruh kebisingan restoran mewah itu, dentingan gelas kristal bat-carat, peralatan makan perak, tawa lembut para elit Surabaya, menghilang, berubah menjadi dengungan tuli. Dia hanya melihat dia. Ayu berhenti sedetik, meletakkan kain lap di atas meja dan meletakkan satu tangan di pangkal punggungnya, melengkungkan tubuhnya dengan ekspresi kesakitan yang bisu. Dia bernapas melalui mulut, kelelahan, seolah beban tubuhnya sendiri dan makhluk yang dikandungnya hampir mematahkan tulang belakangnya. Wanita yang dulunya adalah pemilik setengah dari kekaisarannya. Wanita yang berjalan dengan dagu terangkat dan senyum berseri. Sekarang dia tampak seperti binatang yang terpojok dan berada di ambang kehancuran fisik. Rangga mengambil langkah pertama ke arahnya. Tinjunya begitu erat terkepal di sisi jas biru dongkernya hingga buku-buku jarinya memutih. Campuran beracun dari kemarahan, kebingungan, dan kepanikan yang mendalam mulai mendidih di nadinya. Apa yang sedang terjadi? Di mana kekasih miliarder itu? Mengapa wanita yang menghancurkan hidupnya sedang membersihkan sisa-sisa makanan orang lain? Dan milik siapa anak yang mengubah bentuk tubuhnya dan memaksanya menyeret kakinya? Rangga melangkah maju melalui lorong tengah, menghindari seorang pelayan. Tatapannya yang serius, tak kenal ampun, dan penuh renungan tidak terlepas darinya. Dia akan menuntut jawaban. Dia akan menghancurkannya dengan kata-kata jika perlu. Dia akan menagih setiap malam tanpa tidur. Tapi sebelum dia sempat tiba, sosok lain muncul menghalangi jalan Ayu. Itu adalah Gunawan Saputra, manajer umum Permata, seorang pria berusia 45 tahun, berjas abu-abu sempurna, dengan wajah tegang dan keangkuhan seseorang yang menikmati mempermalukan mereka yang berada di bawah statusnya. Rangga berhenti 3 meter jauhnya. Sebagian tersembunyi di balik pilar marmer besar dan rangkaian bunga mewah. Dia cukup dekat untuk mendengar semuanya, tetapi di luar jangkauan pandangan mantan istrinya. Gunawan menatap meja yang baru saja dibersihkan Ayu lalu mengusapkan jari telunjuknya di sepanjang tepi kayu. Dia mengangkatnya ke udara dengan jijik, seolah baru menyentuh sesuatu yang radioaktif. Ini yang kau sebut bersih, Lestari, desis sang manajer. Suaranya pelan tapi penuh racun, dirancang untuk tidak mengganggu pelanggan kaya, tapi sempurna untuk menghancurkan karyawannya. Saya membayarmu agar tempat ini berkilau, bukan untuk menyebarkan kotoran dari satu sisi ke sisi lain. Ayu langsung menundukkan kepalanya. Rangga merasakan cambukan di dadanya melihat gerakan itu. Ayu yang dia kenal tidak pernah, dalam keadaan apapun, menundukkan kepala di hadapan siapapun. Dia garang, bangga, seorang wanita yang tidak membiarkan dirinya diinjak-injak. Sekarang dagunya menyentuh dadanya dalam tindakan kepatuhan mutlak. Maaf, Pak Gunawan, jawab Ayu dengan suara gemetar, serak karena dehidrasi. Sekarang saya lap lagi pakai disinfektan. Tadi saya agak pusing, cuma sedetik. Saya tidak peduli alasan murahamu, potong Gunawan, mendekatinya dengan cara yang mengintimidasi. Ayu, dengan susah payah karena perutnya yang besar, mengambil langkah canggung ke belakang. Kau sudah seminggu penuh merangkak di ruangan ini. Kalau kau terus bergerak seperti kura-kura, kau pergi ke jalanan hari ini juga. Jangan, tolong. Ayu memohon, mengangkat tatapannya untuk pertama kalinya. Mata Rangga terbelalak lebar melihat teror absolut di wajah wanita yang pernah dia cintai. Pak Gunawan, tolong, saya butuh pekerjaan ini. Uang sewa jatuh tempo hari Jumat dan saya tidak punya uang untuk puskesmas. Saya bersumpah akan lebih cepat. Jangan pecat saya. Saya mohon. Suara permohonan Ayu menembus dada Rangga seperti pisau bergerigi. Dia merasakan darah berdenyut di telinganya. Kemarahan yang dia rasakan terhadapnya baru 2 menit yang lalu sedang bermutasi menjadi naluri yang gelap, primitif,
dan berbahaya. Dia ingin membunuh Gunawan Saputra dengan tangannya sendiri. Perut buncit yang kau bawa itu bukan urusanku, Lestari. Gunawan meludahkan kata-katanya, menunjuk perut besar di balik seragam oranye. Saya tidak peduli kalau kau hamil. Tidak ada yang memaksamu membuka kakimu. Kau datang ke sini untuk bekerja. Kalau kau tidak kuat dengan ritmenya karena anakmu terlalu berat, pergi sana mengemis di jalanan, disitulah tempatmu. Kau punya 3 menit untuk membuat area ini sempurna atau ambil barang-barang jelekmu dan enyah. Paham? Kekejaman kata-kata itu bergema di area kecil itu. Setetes air mata tebal yang sunyi mengalir di pipi Ayu, bercampur dengan keringat. Dia mengatupkan bibirnya menahan tangis, dan mengangguk dengan panik. Ya, Pak, paham. Saya bersihkan sampai sempurna, gumamnya sambil meraih kain lap dengan tangan yang gemetar tak terkendali dan mulai menggosok kayu dengan putus asa, membungkukkan tubuhnya dengan kesakitan yang nyata. Gunawan tersenyum puas, merapikan kerah jasnya, berbalik untuk pergi. Tapi dia tidak pergi jauh. Sebuah tangan sebesar piring menutup di sekeliling lehernya dari belakang, mencengkeram kain jas abu-abunya dengan kekuatan sedemikian rupa hingga kancing kemejanya terancam lepas. Sang manajer tersedak dalam desahan tertahan ketika ditarik dengan kasar ke belakang. Dia berhadapan langsung dengan wajah gelap Rangga Pratama. Mata Rangga bukan lagi mata seorang pengusaha penuh perhitungan, melainkan mata seorang predator, sedetik lagi akan merobek mangsanya. Kau punya masalah dengannya. Sampah? Geram Rangga. Suaranya bergema dalam bariton yang dalam dan mematikan, cukup keras hingga bisikan meja-meja terdekat langsung padam. Gunawan memucat hingga sewarna abu. Dia mengenal Rangga Pratama, seluruh kalangan elit Surabaya mengenal Taipan Properti itu. Dia adalah salah satu klien paling penting dan paling ditakuti di kota ini. Pak Pratama, gagap sang manajer gemetar di bawah cengkeraman yang mengancam memotong napasnya. Saya hanya sedang mengoreksi staf, tidak bermaksud mengganggu Bapak. Suara nama Pratama memiliki efek listrik pada jarak 2 meter. Ayu, yang sedang menggosok meja dengan mata penuh air mata, membeku sepenuhnya. Kain lap putih itu tergelincir dari jari-jarinya, jatuh seolah dalam gerakan lambat ke lantai. Oksigen seolah tersedot dari ruangan itu. Perlahan, dengan teror absolut mendistorsi wajahnya, Ayu menolehkan wajahnya. Napasnya berhenti. Tangannya mencengkeram sisi perutnya yang membesar secara naluriah, seolah berusaha melindungi bayi dari tatapan yang akan datang. Rangga melepaskan Gunawan dengan dorongan brutal, membuat sang manajer tersandung dan jatuh berlutut di atas marmer. Tapi Rangga sudah tidak menatap pria di lantai itu. Matanya tertancap langsung pada Ayu. Keheningan di restoran itu bagaikan kuburan. Tatapan para miliarder di sekitarnya terpaku pada adegan itu. Ketegangan begitu pekat hingga bisa dipotong dengan kristal. Rangga menatapnya dari atas ke bawah, seragam yang memalukan, lingkaran hitam di mata, kepanikan di mata coklatnya, dan akhirnya perut besar berusia 8 bulan itu. Ayu mundur selangkah, menabrak nampan berisi gelas kosong yang ditinggalkan seorang pelayan di dekatnya. Nampan itu jatuh ke lantai. Suara kristal yang pecah berkeping-keping memecah keheningan seperti tembakan, tapi tak satu pun dari mereka bergeming. Mereka berdiri berhadapan, sang miliarder yang dikhianati dan mantan istri yang hancur. Rarangga, bisik Ayu dengan bibir yang gemetar tak terkendali, mundur selangkah lagi, ingin menghilang, melarikan diri, mati sebelum dia mengajukan satu-satunya pertanyaan yang telah dia sumpahi untuk tidak pernah dijawab. Rangga melangkah ke arahnya, menginjak pecahan kristal dengan sepatu kulit Italianya, matanya terbakar oleh rasa sakit dan amarah. 9 bulan, Ayu. Suara Rangga rendah, serak, dan bergema dalam keheningan absolut. 9 bulan sejak kau kabur. Rangga menurunkan pandangannya ke perut Ayu, perhitungan itu bersinar seperti vonis mati di pupilnya. 8 bulan hamil. Ayu menutup mulutnya dengan kedua tangan,
menahan isakan yang tertahan, mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Tidak ada jalan keluar. Tembok yang telah dia bangun untuk melindunginya dari kebenaran baru saja runtuh di depan matanya. Keheningan di permata mutlak, kental, hampir menyesakan. Puluhan tamu miliarder, yang terbiasa mengeluh jika wine tidak pada suhu yang tepat, sekarang menahan napas. Tak seorang pun menggerakkan otot. Di lantai marmer, Gunawan sang manajer yang ditakuti, masih berlutut, menggosok lehernya yang memerah, lumpuh oleh kekerasan tertahan yang memancar dari jas biru dongker Rangga Pratama. Tapi Rangga tidak melihat siapapun lagi. Seluruh dunia telah menyusut menjadi wanita yang terpojok di dinding itu. Ayunya, atau wanita yang pernah menjadi miliknya. Otak Rangga, mesin yang terlatih untuk melahap data keuangan dan mendeteksi penipuan dalam hitungan detik, kini bekerja pada kecepatan yang memusingkan, tapi bukan dengan nomor rekening bank, melainkan dengan bulan, dengan tanggal, dengan kenangan yang membakar darahnya. 9 bulan tepat sejak sore hujan itu ketika dia melemparkan cincin pernikahan ke atas meja granit di rumah besarnya, 9 bulan sejak dia menatapnya dengan penghinaan sedingin es, menyatakan bahwa dia tidak cukup baik, bahwa dia telah menemukan pria sejati, seorang pengusaha kaya yang akan memberinya dunia yang Rangga tolak karena selalu bekerja. 9 bulan sejak dia menghilang tanpa jejak, memblokir panggilannya, menghapus dirinya dari peta. Dan sekarang, di hadapannya, sebuah perut yang meneriakan kebenaran anatomis yang mustahil disembunyikan. 8 bulan. Persilangan tatapan itu menghancurkan. Rangga mencari di mata coklat Ayu sosok wanita dingin dan penuh perhitungan yang telah meninggalkannya, tapi dia tidak menemukannya. Yang dia temukan hanyalah seekor binatang yang terluka dan ketakutan. Tangan-tangannya yang kurus dan kasar, yang dulu selalu dihiasi manikur sempurna dan berlian, sekarang merah, pecah-pecah karena bahan kimia pembersih, dan mencengkeram perutnya yang membesar dengan kekuatan perlindungan yang naluriah. 8 bulan. Suara Rangga bukan teriakan, melainkan bisikan serak yang syarat racun yang melumpuhkan Ayu. Kau hamil 8 bulan. Ayu menelan ludah. Kepanikan menekan dadanya, memotong napasnya. Matanya dipenuhi air mata yang menolak untuk jatuh. Dia tahu Rangga brilian. Dia tahu dia tidak akan butuh lebih dari 5 detik untuk menghitung pengurangan itu. Jika dia pergi 9 bulan lalu dan bayinya berusia 8 bulan, pembuahan terjadi tepat pada minggu-minggu sebelum perceraian, minggu-minggu ketika mereka masih berbagi ranjang yang sama. Rangga, tolong, dia memohon dengan suara setipis benang, menekan tubuhnya ke dinding berlapis kayu halus, seolah ingin melebur dengannya. Pergi. Jangan buat keributan di sini. Aku harus pergi? Rangga melepaskan tawa kering, tanpa humor sedikit pun, suara yang membuat pelayan-pelayan terdekat gemetar. Jangan buat keributan? Kau menghilang. Kau menghancurkan hidupku, kau bilang kau pergi ke Singapura dengan seorang Taipan yang akan memperlakukanmu seperti ratu. Dan aku menemukanmu membersihkan kotoran di Surabaya, kelaparan dan hampir melahirkan. Rangga melangkah maju memperpendek jarak. Sosoknya yang menjulang menutupi Ayu dengan bayangannya. Aroma parfum mahalnya, kayu dan rempah, menghantam Ayu menggali 1000 kenangan yang memukulnya seperti godam di perut. Matematikanya tidak cocok, Ayu. Rangga mengangkat suaranya untuk pertama kalinya, sebuah raungan yang bergema di langit-langit tinggi restoran. 9 bulan sejak kau pergi, 8 bulan hamil. Siapa ayahnya? Pertanyaan itu mengambang di udara seperti vonis mati. Gunawan dari lantai mencoba intervensi, ketakutan kehilangan pekerjaannya atau prestise setempat itu. Itu saja, Pak Pratama. Kalau karyawan ini mengganggu Bapak, keamanan bisa mengeluarkannya lewat pintu servis sekarang juga. Rangga bahkan tidak meliriknya. Dia memutar wajahnya hanya 1 milimeter, mata gelapnya meneteskan kemarahan membunuh. Kalau kau buka mulut sekali lagi untuk menyebutnya karyawan atau mencoba menyentuhnya,
Aku bersumpah demi Tuhan aku beli restoran ini hari ini juga hanya untuk mendapat kesenangan menghancurkannya bersamamu di dalamnya. Diam dan jangan bergerak. Dia tidak pernah sampai ke Singapura, Danang. Aku baru saja melihatnya. Dia di sini, di Pakuan City. Dia bekerja sebagai cleaning service dan hamil 8 bulan. Ada keheningan tegang di ujung telepon. Danang, yang terbiasa dengan situasi ekstrim, langsung mengetahui betapa seriusnya masalah ini dari nada suara yang pecah dalam suara bosnya. Dipahami, Pak? Perimeter apa yang harus saya cari? Semuanya, geram Rangga sambil naik ke bangku belakang Toyota Land Cruiser berplat bajanya sementara sopir pribadinya menutup pintu. Aku mau rekening banknya. Aku mau catatan medis dari rumah sakit pemerintah dan swasta. Aku mau rekaman CCTV dari ATM. Aku mau tahu di mana dia tidur, apa yang dia makan, dengan siapa dia bicara, dan apa yang dia lakukan setiap hari terkutuk sejak dia melangkah keluar dari pintu rumah besarku 9 bulan lalu. Aku mau tahu siapa kekasih yang konon menghamilinya atau apakah orang itu pernah ada. Itu butuh meretas sistem tertutup, bos. Mahal dan butuh waktu. Persetan dengan biayanya, teriak Rangga sambil memukul sandaran kursi depan dengan tinju terkepal, mengguncang interior mobil. Aku membayarmu untuk membawakan kebenaran, bukan alasan. Aku mau dia telanjang di atas kertas dan aku mau berkas terkutuk itu di atas mejaku sebelum fajar. Kalau kau tidak punya sebelum jam 6 pagi, kau dipecat. Siap, Pak. Langsung dikerjakan. Rangga memutus panggilan dan melempar telepon ke jok kulit di sampingnya. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menggosok matanya dengan putus asa. Bayangan Ayu di gang itu, gemetar, dipermalukan, mengelus perutnya dengan tangan yang pecah-pecah, terputar di kepalanya seperti film horor yang tak berhenti. Kau membuatku kasihan, dia telah mengatakan itu padanya. Rangga mengeratkan giginya sampai rahangnya sakit. Jika anak itu milik si miliarder bodoh itu, dia sendiri yang akan menenggelamkan mereka berdua. Tapi jika angka-angkanya cocok, jika perut 8 bulan itu adalah hasil dari malam-malam terakhir mereka bersama, Rangga tahu saat itu juga bahwa dunia akan terbakar. Penemuan jurang. Pukul 4.15 pagi. Kantor utama Pratama Property Group, di lantai 40 salah satu gedung tertinggi di Surabaya, tenggelam dalam keremangan. Hanya lampu meja Rangga yang memancarkan kerucut cahaya dingin di atas meja kristal temperet yang luas. Di belakangnya, jendela dari lantai ke langit-langit menampilkan kota yang tertidur, hamparan lampu oranye dan putih yang tampak tak berujung. Rangga belum melepas jasnya. Dia sudah berjam-jam berjalan berputar-putar seperti singa dalam kandang, minum kopi hitam yang sudah terasa asam di perutnya yang kosong. Dia tidak bisa memejamkan mata tanpa melihat tatapan ketakutan Ayu. Suara pintu elektronik yang terbuka memecah keheningan dini hari. Danang masuk. Dia mengenakan jaket kulit gelap dan wajahnya yang keras karena bertahun-tahun di militer terlihat luar biasa pucat dan tegang. Di tangannya ada amplop coklat besar yang tebal, menggembung, yang tampak seberat 1 ton. Rangga berhenti mendadak. Napasnya bertambah cepat. Katakan kau sudah mendapatkannya, Danang. Danang melangkah ke meja dan menjatuhkan amplop itu di atas kristal dengan bunyi berat, kering, dan final. Dia tidak menatap mata Rangga. Saya mendapatkannya, Pak. Kami melacak semuanya. Kami menyilangkan data dari Dirjen Pajak, catatan BPJS Kesehatan, CCTV Pemkot, dan meretas riwayat kartu-kartunya yang sudah dibatalkan. Saya punya semuanya. Rangga mendekati meja, tangannya sedikit gemetar saat mendekati amplop itu. Siapa orangnya? Tanya suaranya yang serak, menolak membuka bungkusan itu. Siapa orang kaya itu? Di mana pengecut yang meninggalkannya dalam keadaan seperti itu bersembunyi? Danang menelan ludah dan menyilangkan tangan di belakang punggung dalam posisi istirahat,
mengadopsi nada yang benar-benar profesional untuk meredam pukulan itu. Tidak ada orang kaya dari luar, Pak Rangga. Tidak pernah ada taipan manapun. Kami memeriksa basis data imigrasi dan maskapai penerbangan global. Ayu Lestari tidak pernah meninggalkan Surabaya dalam 9 bulan terakhir. Dia bahkan tidak menginjakkan kaki di bandara. Cerita tentang kekasih miliarder di Singapura adalah kebohongan yang difabrikasi. Rangga merasa udara dirampas dari paru-parunya. Jari-jarinya menyentuh tepi amplop. Sebuah kebohongan, bisiknya sambil merasakan dengungan tajam di telinganya. Kalau begitu, kenapa dia meninggalkanku? Kenapa dia pergi dari rumah sambil berteriak bahwa dia membenciku? Buka amplopnya, bos. Jawabannya tidak akan Bapak sukai. Rangga merobek amplop coklat itu dengan kasar. Setumpuk foto berwarna dan puluhan dokumen keuangan berjatuhan berserakan di atas kristal yang teriluminasi. Foto pertama menghantam Rangga tepat di tengah dadanya. Foto itu menunjukkan Ayu dengan sweater tua dan lusuh berjalan di trotoar yang rusak di Kampung Semampir, salah satu daerah paling kumuh dan berbahaya di kota. Dia membawa kantong plastik dari supermarket dan perutnya sudah sangat terlihat. Di foto kedua, Ayu sedang menaiki tangga putar berkarat, berpegangan pada pegangan besi dengan ekspresi kelelahan total. Itu tangkapan dari CCTV lingkungan 2 minggu yang lalu, jelas Danang sambil menunjuk gambar itu. Itu tempat tinggalnya saat ini. Dia tinggal di kamar kos di atap dari seng dan semen, 12 meter persegi. Kamar mandinya dipakai bersama 4 penyewa lain. Dia membayar Rp500.000 sewa per bulan dan sudah menunggak 2 bulan. Ya Tuhan, seru Rangga mundur selangkah, meletakkan tangan di dadanya seolah baru terkena peluru. Dia istriku. Dia pemilik setengah dari semua ini. Kenapa dia hidup dalam kesengsaraan? Kenapa dia tidak mengambil uang dari rekening bersama kami sebelum perceraian? Aku tidak pernah memblokir kartunya sampai dia menghilang. Danang menggeser lembar rekening koran di atas kristal, mendorongnya ke arah Rangga. Angka-angka itu disorot dengan stabilo kuning. Pak, dia mengosongkan rekening pribadinya 3 hari sebelum meminta cerai. Dia menjual Honda CR-V-nya. Dia menggadaikan semua perhiasannya, termasuk cincin berlian 5 karat yang Bapak berikan. Dia menjual murah tas branded dan pakaian bermernya ke pegadaian di bawah harga pasarnya. Dia mengumpulkan dalam waktu kurang dari 72 jam hampir Rp600 juta tunai. Otak Rangga runtuh. Matematika keuangannya sama sekali tidak masuk akal. Rp600 juta dan dia tinggal di kamar kos yang kelaparan. Itu mustahil. Untuk apa dia habiskan uangnya? Narkoba? Judi? Danang menggelengkan kepalanya perlahan, dan belas kasihan di mata militernya yang keras itulah yang benar-benar membuat Rangga ketakutan. Dia tidak menghabiskannya, Pak. Dia mentransfernya. Semuanya sampai rupiah terakhir. Danang menunjuk selembar catatan transfer elektronik terenkripsi yang berhasil didekripsi timnya dini hari itu juga. Ada satu setoran tunggal sebesar Rp585 juta ke rekening hantu di Kepulauan Kaiman. Kami melacak rekening induknya menggunakan kontak dari BIN. Rekening offshore itu bukan milik kekasih manapun, Pak Rangga. Rekening itu milik orang-orang boneka Surya Hidayat dan Fajar Wibowo. Nama kedua pria itu meledak di kepala Rangga seperti bom atom. Surya dan Fajar, mantan mitra mayoritasnya, orang-orang yang Rangga temukan melakukan penipuan besar-besaran di perusahaan konstruksi setahun yang lalu. Rangga telah mengusir mereka dari perusahaan dalam rapat direksi yang brutal, mencabut saham mereka dan mengancam akan mengirim mereka ke penjara keamanan supermaksimum jika mereka berani mendekati kekaisarannya lagi. Apa hubungan Ayu dengan Surya dan Fajar? Rangga merasa ruangan berputar, cahaya dingin lampu membakar matanya. Kami memeriksa rekaman CCTV perimeter rumah besar Bapak dari 9 bulan lalu, tepat 2 hari sebelum Nyonya Ayu meminta cerai.
Bapak ingat Bapak sedang dalam perjalanan bisnis ke Jakarta minggu itu? Rangga mengangguk secara mekanis. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Danang mengeluarkan satu foto terakhir dari dasar amplop. Foto itu gelap, berbintik, diambil oleh kamera jalanan, tapi gambarnya tidak bisa disangkal. Foto itu menunjukkan gerbang besi tempat rumah besar keluarga Pratama. Dan di sana, berdiri di depan pintu, mencegat Ayu yang baru turun dari mobilnya, adalah Surya dan Fajar, diapit oleh dua pria bersenjata. Mereka mencegatnya saat dia sendirian. "Pak," kata Danang, suaranya berat dan suram. "Menurut informan dari dunia bawah yang saya hubungi 1 jam yang lalu, Surya dan Fajar memiliki dokumen palsu dan saksi-saksi yang dibeli. Cukup untuk menjerat Bapak atas penipuan yang mereka lakukan." "Bukti palsu itu sempurna, Rangga. Jika mereka menyerahkannya ke hakim pengadilan negeri, Bapak bukan hanya kehilangan perusahaan, Bapak akan menghabiskan 20 tahun di penjara keamanan Supermaksimum Nusa Kambangan." Lutut Rangga lemas. Dia harus berpegangan pada tepi meja kristal agar tidak jatuh ke lantai. Udara tidak masuk ke paru-parunya. Mereka memeras Ayu, lanjut Danang tanpa ampun, membongkar lubang kengerian itu. Mereka menuntut 600 juta rupiah tunai untuk menyerahkan satu-satunya salinan bukti palsu itu dan meninggalkan Bapak dengan tenang. Dan mereka memberikan satu syarat lagi. Dia harus bercerai dari Bapak dan menghilang. Jika Bapak mencoba mencari para pemeras itu atau jika dia mengucapkan sepatah kata pun tentang pemerasan itu, mereka akan membunuh Bapak dan dia. Keheningan yang memenuhi kantor di lantai 40 itu memekakan telinga. Rangga menurunkan pandangannya ke foto-foto yang berserakan. Ayu berjalan dengan sweater yang robek. Ayu tidur di atas kasur di lantai. Ayu membersihkan meja di Permata untuk mendapatkan tip dan membayar sewa Rp500.000. Dia tidak mengkhianatinya. Dia tidak pergi dengan pria lain. Dia meninggalkannya untuk menyelamatkan hidupnya dan kekaisarannya. Dia telah memainkan peran penjahat yang kejam, menanggung kebencian dan kepahitannya selama 9 bulan, karena itu satu-satunya cara untuk melindunginya. Dia menjual hingga tetes terakhir martabatnya untuk membayar tebusan kebebasan Rangga. Dan bayinya. Ya Tuhan, bayinya. Rangga menutup mulutnya dengan tangan, menahan isakan yang dalam, suara yang seolah dicabut dari dasar jiwanya. Air mata panas dan penuh amarah mengalir dari mata gelapnya, jatuh ke atas kristal meja dan menodai dokumen-dokumen keuangan itu. Jika tidak ada kekasih kaya dari luar, jika dia tidak pernah bersama pria lain, jika 9 bulan itu cocok sempurna dengan minggu terakhir mereka tidur bersama sebelum dia menandatangani perceraian, bayinya, suara Rangga pecah menjadi 1000 keping, tenggelam dalam air mata. Dia jatuh berlutut di atas karpet abu-abu kantornya yang mewah, mencengkeram dadanya, hancur oleh tingkat pengorbanan yang telah dilakukan istrinya. Bayinya milikku. Anak itu anakku. Pria paling berkuasa di kota itu, pengusaha tanpa ampun yang tidak merasakan belas kasihan pada siapapun, runtuh di lantai menangis seperti anak kecil ketika menyadari apa yang telah dia lakukan. Dia telah mempermalukan ibu dari anaknya. Dia telah meninggalkannya sendirian di gang gelap, mengelus perutnya yang lelah sementara dia menatapnya dengan jijik. Danang melangkah maju, berjongkok di sampingnya. "Pak Rangga, bangunlah. Kita punya masalah yang jauh lebih buruk." Rangga mengangkat wajahnya dengan mata merah dan wajah basah oleh air mata. "Apa yang bisa lebih buruk dari mimpi buruk ini?" Danang menyodorkan selembar kertas terakhir, laporan medis dari puskesmas. "Ketika kami melacak kunjungan medisnya, kami menemukan ini. Nyonya Ayu tidak masuk kerja hari ini di Permata. Kepala shiftnya mengirimnya ke puskesmas 3 jam yang lalu. Kondisi gizi buruk yang parah dan stres ekstrim yang dialaminya tadi malam menyebabkan komplikasi yang mengancam jiwa. Ayu mengalami preeklamsia berat." Rangga merasa dunia berhenti sepenuhnya.
Dia di UGD RSUD Dr. Sutomo dan para dokter mengatakan dia dan bayinya tidak akan bertahan melewati malam ini. Rangga Pratama tidak ingat kapan dia berdiri. Tidak ingat melewati pintu-pintu kaca kantor korporatnya, tidak ingat turun berputar-putar di lift pribadi dari lantai 40. Pikirannya telah retak, hanya menyisakan ruang untuk naluri primitif dan putus asa, sampai padanya. Pintu lift terbuka di parkiran bawah tanah. Kunci. Berikan kunci sialan itu, raung Rangga, merampas remote Toyota Land Cruiser berplat baja dari sopir pribadinya, yang mundur ketakutan ke dinding beton. Danang berlari di belakangnya, melompat ke kursi depan, tepat ketika mesin V8 mobil itu meraung dengan keganasan yang memekakan. Ban-ban berderit di atas aspal yang dipoles, meninggalkan jejak asap hitam dan bau karet terbakar, sementara Rangga memacu ke jalur keluar. Jarum speedometer melesat. Pukul 4.32 pagi. Jalanan Surabaya kosong, diselimuti kabut kelabu fajar. Rangga mengemudi seperti orang kerasukan, menerobos lampu merah, melintasi jalan-jalan utama dengan kecepatan lebih dari 160 km per jam. Tangannya mencengkeram setir berlapis kulit dengan kekuatan sedemikian rupa hingga buku-buku jarinya seolah akan merobek kulit. Di kepalanya, kata-kata dari malam sebelumnya berulang seperti siksaan yang tak henti. Kau membuatku kasihan, Ayu. Semoga UMK cukup untuk harga dirimu. Rangga melepaskan teriakan tertahan, suara gutural yang bergema di interior kabin mewah. Dia memukul dadanya dengan tinju terkepal, mencoba merobek rasa sakit fisik yang menghancurkan paru-parunya. Ini salahku, Danang, teriak Rangga dengan suara yang tercabik oleh air mata. Aku yang mendorongnya ke batas. Kemarin aku memojokkannya di gang itu. Aku berteriak padanya bahwa dia sampah. Aku membiarkan manajer tolol itu mempermalukannya di depanku. Dia sedang menyelamatkan hidupku dan aku sedang menghancurkannya. Danang, berpegangan pada pegangan keamanan karena kecepatan bunuh diri kendaraan itu, mengeluarkan teleponnya. Pak, fokus ke jalan. Saya sudah menghubungi Direktur Bedah RS Premier Surabaya. Saya punya 3 spesialis swasta dalam perjalanan ke RSUD. Mereka punya perintah untuk memindahkannya ke suite perawatan intensif terbaik di negeri ini begitu kita sampai. Uang bukan masalah. Persetan dengan uang. Raung Rangga dengan mata merah darah, air mata mengaburkan pandangannya. Kalau dia mati, Danang, kalau anakku tidak lahir, aku akan membakar seluruh kota ini dimulai dari diriku sendiri. Di kejauhan, lampu-lampu darurat RSUD Dr. Sutomo memotong kegelapan. Gedung itu besar, abu-abu, usang dimakan waktu dan kekurangan anggaran, tempat yang dipenuhi rasa sakit dan keterbatasan. Kebalikan tepat dari dunia marmer dan emas tempat Rangga hidup sementara istrinya yang hamil membersihkan meja untuk bertahan hidup. Rangga mengerem mobil dengan kasar, menyerobot jalur ambulans, dan turun sebelum mesin benar-benar mati. Dia berlari menuju pintu UGD. Aku tidak tahu, bisik Rangga sambil menutup matanya rat-rat, membiarkan air mata kembali mengalir. Dia berbohong untuk melindungiku. Aku mengira dia meninggalkanku demi pria lain. Tentu saja dia melindungimu, dasar buta, meledak Santi sambil memukul dada Rangga dengan kedua tangannya. Sebuah tindakan yang dalam keadaan lain Danang pasti sudah mematahkan leher pelakunya. Tapi Rangga membiarkan dirinya dipukul, menerima hukuman yang dia rasa pantas dia terima. Gadis itu datang melamar kerja 8 bulan lalu, gemetar seperti daun. Dia ketakutan kalau ada orang-orang berjas hitam menemukannya. Dia bersembunyi setiap kali mobil mewah lewat di jalan. Dia menjual jaket-jaketnya di tengah musim hujan untuk membeli selimut murahan dan sepanjang waktu. Sepanjang waktu terkutuk itu, dia mengelus perutnya dan berbisik kepada bayinya bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa pengorbanan ini sepadan karena papanya aman. Rangga menutupi wajahnya dengan kedua tangan, terisak tak terkendali, bahunya gemetar hebat. Aku meminjamkan uang untuk ongkos angkotnya, lanjut Santi,
suaranya sendiri pecah dalam tangisan. Aku memohon padanya agar istirahat, agar tidak mengangkat nampan yang berat, tapi dia bilang tidak bisa, bahwa kalau dia diusir dari kamar kos itu, bayinya akan lahir di jalanan. Dan kemarin saat Bapak muncul, aku melihat jiwanya jatuh ke lantai. Bapak adalah pahlawan dalam setiap ceritanya, pria yang untuknya dia rela membiarkan dirinya kelaparan sampai mati. Dan Bapak menatapnya dengan jijik. Bapak membiarkan Gunawan memperlakukannya seperti sampah. Cukup, mohon Rangga jatuh berlutut lagi, hancur berkeping-keping, dahinya menyentuh lantai dingin rumah sakit. Tolong, sudah cukup. Aku orang bodoh. Aku pengecut yang dibutakan oleh harga diri. Aku akan memberikan seluruh hidupku saat ini juga untuk berada di meja operasi itu menggantikannya. Santi menurunkan tatapannya ke pria paling berkuasa di kota itu, yang kini tinggal abu oleh beban keangkuhannya sendiri. Kemarahan wanita itu perlahan berubah menjadi rasa kasihan yang mendalam. Dia berlutut setengah badan dan meletakkan tangan di bahunya. Kalau begitu berdoalah kepada Tuhan agar dia lebih kuat dari harga diri Bapak, Pak Rangga, bisik Santi dengan keras. Karena tadi malam, setelah Bapak pergi, saya menemukan dia tergeletak di gang sampah. Dia kehilangan darah. Dia bilang dia sudah tidak kuat lagi. Dia bilang, setidaknya dia sudah cukup membenciku untuk tidak pernah mencariku lagi. Dia sudah aman. Suara logam pintu ganda yang terbuka memotong kalimat itu. Lampu merah operasi padam. Rangga bangkit dari lantai seperti pegas, mengusap wajahnya yang belepotan air mata, napasnya berhenti total. Dokter Harun keluar dari ruang operasi. Jubah hijaunya bernoda darah gelap. Dia melepas masker bedahnya, memperlihatkan wajah yang kurus kelelahan dan bermandikan keringat. Dia menghela napas dalam-dalam dan menatap Rangga. Dokter, Rangga nyaris tidak bisa mengucapkan kata itu, teror absolut membekukan darahnya. Sang dokter mengangguk perlahan. Kami kehilangan dia 2 kali di meja operasi. Kami harus menggunakan defibrilator. Dokter itu berhenti sejenak, mengukur kata-katanya di hadapan sang taipan yang berada di ambang kehancuran. Tapi istri Bapak punya naluri bertahan hidup seperti binatang buas yang melindungi anaknya. Dia selamat dari operasi sesar darurat dan kami berhasil menghentikan pendarahan internal. Rangga melepaskan teriakan tertahan, bersandar ke dinding, merasa jiwanya dikembalikan ke tubuhnya. Santi menutup mulutnya, menangis lega. Dan anak saya? Tanya Rangga dengan jantung berdebar 1000 kali per menit. Bayinya hidup. Laki-laki, jawab sang dokter, mengukir senyum penuh belas kasihan yang sangat tipis. Prematur, berat badan kurang, dan dengan kesulitan pernapasan yang parah. Dia baru saja diintubasi dan dipindahkan ke unit perawatan intensif neonatal dalam inkubator. Pertempurannya baru dimulai, tapi dia bernapas, Pak Rangga. Istri Bapak, melawan segala kemungkinan medis dan manusiawi, berhasil menjaganya tetap hidup cukup lama. Saya mau melihatnya. Saya harus melihatnya sekarang juga, tuntut Rangga. Keputusasaan menyuntikkan energi baru ke tubuhnya. Dia di ruang pemulihan pasca operasi. Baru mulai sadar dari anestesi, dokter memperingatkan. Dia sangat lemah. Kejutan kuat atau lonjakan stres sekarang bisa memicu serangan jantung. Masuk sendirian dan demi Tuhan, usahakan dia tidak gelisah. Rangga mengangguk dengan panik, meninggalkan Santi yang menangis di peluk Danang, mendorong pelan pintu-pintu lorong steril dan berjalan menuju kamar di ujung. Dia akan merebut kembali keluarganya. Ruang pemulihan itu temaram. Satu-satunya suara adalah bunyi bip ritmis yang konstan dan ajaib dari monitor jantung. Baunya seperti yodium, desinfektan kuat, dan spray yang baru dicuci. Rangga berhenti di ambang pintu, merasa udara menjadi kental. Ayu terbaring di ranjang tengah. Dia tampak seperti boneka porselen yang pecah.
Kulitnya memiliki kepucatan yang tembus pandang. Rambutnya menempel di dahi oleh keringat dingin dan lengan-lengannya, penuh memar dari selang infus transfusi darah, tergeletak tak bergerak di atas selimut putih. Tonjolan besar perutnya telah menghilang, meninggalkan dataran yang diperban yang membuktikan prosedur brutal yang baru saja dia jalani. Rangga melangkah pelan, ketakutan bahwa suara sepatunya akan memecahkan gelembung kehidupan yang rapuh yang menjaga istrinya tetap bernapas. Dia berhenti di samping pagar logam tempat tidur. Dia mengamati wajah yang telah dia cintai setiap hari dalam kehidupan dewasanya, wajah yang telah dia benci selama 9 bulan karena kebohongan yang difabrikasi untuk menyelamatkan hidupnya. Tingkat kesetiaan yang telah ditunjukkan wanita ini adalah sesuatu yang dia, dengan seluruh kekuasaan dan uangnya, tidak akan pernah bisa membayar bahkan dalam 1000 kehidupan. Perlahan, seolah kelopak matanya seberat timah, Ayu mulai bereaksi. Bulu matanya bergetar, mata coklatnya terbuka linglung, berkabut oleh obat bius, berusaha memfokuskan langit-langit abu-abu kamar itu. Tatapannya turun perlahan dan bertemu dengan sosok berjas biru dongker yang berdiri di samping tempat tidurnya. Seluruh tubuh Ayu menegang seketika. Teror kembali ke matanya dengan kekuatan tsunami. Mesin detak jantung mulai mempercepat bunyi bipnya secara drastis. Ayu mencoba duduk, mengabaikan rasa sakit yang menusuk dan merobek dari jahitan sesar di perutnya. "Jangan, jangan," bisik Ayu, suaranya terdengar seperti amplas, mengangkat tangan lemah untuk mendorong dada Rangga. "Rangga, pergi dari sini. Tenang, sayangku, tenang, jangan bergerak." Rangga menahan bahunya dengan kelembutan luar biasa, memaksanya dengan lembut untuk kembali berbaring di atas bantal. "Kau tidak mengerti," Isa Ayu terengah-engah, air mata panik murni membanjiri pipinya yang pucat. "Mereka akan melihatmu. Kalau mereka tahu kau bersamaku, kalau mereka curiga kau menemukan sesuatu, mereka akan memasukkanmu ke penjara. Mereka punya bukti, Rangga. Mereka akan menghancurkanmu. Mereka akan membunuhmu. Tolong, pergilah. Anggap saja aku tidak ada. Bencilah aku, tapi pergilah." Tingkat pengorbanan itu menghancurkannya. Bahkan sekarang, baru saja dioperasi, nyaris 1 menit dari kematian, satu-satunya naluri, satu-satunya pikirannya adalah melindungi dia. Sang taipan properti, pria yang tidak pernah menundukkan pandangannya kepada siapapun di negeri ini, jatuh berlutut dengan berat di atas lantai kamar. Suara benturan itu bergema di keempat dinding. Rangga menjalin tangan-tangannya yang bersih dan besar dengan tangan-tangan kecil, pecah-pecah, dan memar milik istrinya. Dia menggenggamnya erat dan menyandarkan dahinya ke pagar logam tempat tidur, menyerah sepenuhnya. "Sudah selesai, Ayu," kata Rangga, mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, suaranya tegas, tapi syarat dengan kesetiaan mutlak. "Neraka sudah berakhir. Aku tahu semuanya." Ayu menghentikan perlawanannya. Monitor jantung menstabilkan ritmenya secara tiba-tiba, seolah jantungnya melewatkan 1 detak. Apa? 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 Dia tergagap, tidak bisa mempercayainya. "Aku tahu semuanya," ulang Rangga, meremas tangannya dan mencium buku-buku jarinya yang terluka. "Aku tahu nama-namanya. Surya Hidayat, Fajar Wibowo. Aku tahu tentang rekening di Kepulauan Kaiman dan aku tahu tentang preman-preman yang mencegatmu di pintu gerbang rumah besar. Aku tahu kau menjual cincinmu, pakaianmu, seluruh duniamu untuk membayar tebusan kebebasanku. Aku tahu kau meninggalkanku dengan sadar bahwa aku akan membencimu hanya untuk menyelamatkan nyawaku." Dampak kata-kata Rangga meruntuhkan tembok pertahanan terakhir Ayu. Topeng es yang telah dia kenakan selama 9 bulan penderitaan dan penghinaan runtuh sepenuhnya. Isakan primitif yang syarat rasa sakit, kesepian, dan kelegaan lolos dari tenggorokannya. "Aku sangat ketakutan, Rangga," tangis Ayu, meremas tangan suaminya dengan seluruh kekuatannya.
Setiap hari aku mengira mereka akan menyakitimu. Ketika kau membentak aku tadi malam di gang itu, aku pikir aku sudah kehilanganmu selamanya. Kau tidak pernah kehilanganku. Rangga bangkit dari lantai, duduk di tepi tempat tidur, dan dengan hati-hati merangkul bahu Ayu, menariknya ke dadanya. Dia memeluknya seolah dia adalah kristal paling rapuh di alam semesta. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu, tidak sedetik pun, bahkan ketika harga diri membutakanku. Maafkan aku karena meragukanmu. Maafkan aku karena tidak melihat bahwa cinta hidupku sedang mengorbankan dirinya untukku. Maafkan aku karena membiarkanmu jatuh ke dalam kesengsaraan itu. Ayu membenamkan wajahnya di kemeja Rangga yang bernoda dan kusut, menghirup aroma familiar parfumnya, merasa aman untuk pertama kalinya dalam hampir setahun. Mereka menangis bersama, saling berpegangan satu sama lain di tengah kamar rumah sakit yang suram itu, membersihkan racun perpisahan. Setelah beberapa menit, Ayu menjauh sedikit dengan mata yang menyala panik mendadak. Tangannya terbang secara naluriah ke perutnya yang rata. Bayinya, dia terengah, ketakutan. Rangga, bayiku, aku tidak merasakannya. Katakan aku tidak kehilangan dia. Dia hidup. Rangga tersenyum menembus air mata, membelai rambut basah istrinya, menatapnya dengan pemujaan terbesar yang bisa diberikan seorang pria. Anak kita hidup, sayangku. Dia pejuang sama seperti ibunya. Dia di inkubator sedang pulih, tapi dia hidup dan selamat. Ayu menutup matanya dan menjatuhkan kepalanya ke atas bantal, menghembuskan napas lega yang menguras seluruh udara dari paru-parunya. Anak kita, gumamnya dengan senyum lelah terukir di wajahnya yang kurus. Rangga menatapnya dalam diam beberapa detik. Cinta dan rasa bersalah berkecamuk di dalam dirinya, tapi dengan cepat digantikan oleh energi yang berbeda, lebih gelap, lebih dingin. Para pria yang telah melakukan ini kepada istrinya, para pengecut yang memaksa wanita hamil 8 bulan membersihkan sampah di bawah ancaman maut, akan membayar dengan darah. Ini bukan lagi soal bisnis korporat. Ini adalah perang pribadi. Dan Rangga Pratama akan menggunakan seluruh bobot kekaisarannya untuk menghapus mereka dari muka bumi. Kau akan istirahat sekarang, bisik Rangga sambil mencium dahinya. Kau akan menjadi kuat untuk anak kita. Aku berjanji dengan nyawaku sendiri bahwa tidak ada seorang pun di dunia terkutuk ini yang akan menyentuhmu lagi. Ketakutan berakhir hari ini. Ayu membuka matanya, menyadari kilatan pembunuh di pupil suaminya. Dia mengenal Rangga. Dia tahu pria baja itu sedang bersiap mengerahkan kekuatan sejatinya. Rangga, apa yang akan kau lakukan? Rangga berdiri, merapikan jasnya yang kusut, mengambil postur yang memancarkan kekuatan tak tergoyahkan, gelap, dan mematikan. Surya dan Fajar mengira mereka mencuri kekaisaranku dengan memeras istriku. Jawab Rangga, suaranya bergema di kamar yang kosong seperti vonis mati. Aku akan menunjukkan kepada mereka apa yang terjadi ketika mereka membangunkan penguasa neraka yang sesungguhnya. Mulai hari ini, akulah yang menentukan aturan dan aku tidak akan menyisakan bahkan abunya. Kebangkitan sang predator. Rangga Pratama keluar dari ruang pemulihan dengan wajah yang telah berubah. Kerentanan dan air mata dari menit-menit terakhir telah menguap, digantikan oleh kedinginan bedah. Langkahnya bergema di lorong seperti pukulan palu. Danang, yang menunggunya di luar, langsung berdiri tegak saat merasakan aura kematian yang memancar dari bosnya. Danang, kata Rangga tanpa berhenti. Aku mau tim penyergap siap di posisi. Kita tidak lagi mengumpulkan informasi, kita eksekusi. Pak, Surya dan Fajar sedang dalam pertemuan pribadi di Surabaya Suite Hotel Lounge merayakan penutupan kuartal, lapor Danang mengikuti langkah cepat sang Taipan. Mereka mengira Bapak masih terpuruk di kantor atau di restoran mewah. Mereka tidak tahu kita menemukan Nyonya Ayu. Rangga berhenti di depan jendela besar yang menghadap kota. Matahari mulai muncul dari balik cakrawala Surabaya, mewarnai langit dengan merah yang ganas.
Mereka mengira aku terpojok dengan bukti palsu mereka, gumam Rangga, suaranya turun ke register yang mematikan. Mereka tidak tahu tadi malam aku membeli gedung permata. Mereka tidak tahu aku memiliki berkas lengkap penipuan asli mereka yang istriku bayar untuk disembunyikan. Dan yang terpenting, mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja mengubah seorang pengusaha menjadi seorang jagal. Dia mengeluarkan teleponnya dan menekan nomor prioritas tinggi. Pak Jaksa, ini Rangga Pratama. Ya, yang itu. Saya punya paket bukti yang melibatkan pencucian uang, pemerasan dengan pemberatan, dan percobaan pembunuhan. Saya mau surat perintah penangkapan siap dalam 1 jam. Saya tidak peduli siapa yang harus dibangunkan. Kalau hakim tidak mau menandatangani, saya sendiri yang akan membeli pengadilan itu. Rangga kembali ke pintu masuk ICU neonatal sebelum pergi. Melalui kaca dia melihat inkubator kecil tempat anaknya, makhluk mungil yang terhubung kabel-kabel, berjuang untuk setiap hirupan udara. Anak itu memiliki garis wajah kuat yang sama seperti ayahnya dan ketangguhan tak tergoyahkan ibunya. Bertahanlah, jagoan kecil, bisik Rangga ke kaca. Papamu akan membersihkan dunia agar kau dan mamamu tidak pernah lagi merasa takut. Beberapa menit kemudian, 3 Toyota Land Cruiser berplat baja hitam meluncur keluar dari rumah sakit dengan kecepatan penuh. Rangga duduk di kursi belakang, memeriksa tablet berisi pergerakan rekening terakhir musuh-musuhnya. Surya dan Fajar telah melakukan kesalahan fatal, meremehkan cinta seorang pria yang tidak punya apa-apa lagi untuk hilang karena dia sudah mendapatkan kembali segalanya. Operasi itu cepat dan sunyi. Saat matahari selesai terbit, mobil-mobil Rangga dan 2 mobil patroli Polri mencegat para mantan mitra itu di parkiran pribadi hotel. Surya, gemuk dan arogan, menjatuhkan gelas wiskinya saat melihat Rangga turun dari kendaraan. Fajar mencoba lari, tapi Danang menjegalnya ke aspal sebelum dia sempat melangkah 3 kali. Rangga mendekati Surya, yang gemetar seperti daun. Rarangga, ini kesalahpahaman. Kita bisa bernegosiasi, gagap Surya. Rangga tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia mendaratkan pukulan kering ke perutnya yang membuatnya kehabisan napas, lalu membungkuk di atasnya dan berbisik di telinganya. Ayu Lestari mengirim salam dari rumah sakit. Dia selamat dan sekarang kalian akan berharap tidak pernah dilahirkan. Kalian tidak akan masuk sel mewah, Surya. Kalian akan masuk blok umum di mana para napi tahu betul apa yang terjadi pada orang yang menyentuh wanita hamil. Sementara polisi membawa mereka pergi dalam borgol, Rangga menyaksikan kekaisaran kertas mereka runtuh. Dia telah merebut kembali buktinya. Dia telah menghancurkan musuh-musuhnya dan untuk pertama kalinya dalam 9 bulan dia bisa bernapas tanpa merasakan abu di paru-parunya. Harga penebusan. 3 bulan kemudian. Rumah besar keluarga Pratama di Pakuan City bukan lagi mausoleum dingin dan sunyi seperti dulu. Taman dipenuhi bunga-bunga segar dan udara bergetar dengan energi baru. Di teras, di bawah naungan pohon beringin besar, Ayu duduk di kursi goyang rotan. Dia mengenakan gaun sutra putih yang menonjolkan kecantikannya yang telah pulih, meskipun tangannya masih menyimpan bekas luka kecil, tanda-tanda yang dia tolak untuk dihapus dengan operasi laser, karena katanya itu menandakan dia seorang penyintas. Di pelukannya tertidur Rangga Junior, bayi yang telah menghabiskan 6 minggu di inkubator, kini kuat dan sehat, dengan pipi merah muda yang menjadi pusat alam semesta kedua orang tuanya. Rangga keluar ke teras sambil melepas jas, mendekati dari belakang dan mencium ubun-ubun istrinya. Lalu dia membelai tangan mungil sang bayi dengan jari telunjuknya. "Bagaimana kabar harta karunku?" tanya Rangga. Suaranya penuh kelembutan yang tidak akan dipercaya siapapun di dunia bisnis. "Kami baik-baik saja, Rangga," jawab Ayu sambil memberikan senyuman berseri. "Santi menelepon tadi. Katanya renovasi restoran baru berjalan luar biasa. Para karyawan tidak percaya bahwa sekarang mereka menjadi mitra bisnis." Rangga duduk di sampingnya setelah badai berlalu. Tindakan pertamanya adalah menutup permata,
memecat Gunawan dengan gugatan yang membuatnya jatuh ke jalanan, dan membuka kembali tempat itu dengan nama Keajaiban Ayu, menyerahkan pengelolaan dan sebagian saham kepada Santi dan rekan-rekan lama istrinya yang membantunya ketika dia tidak punya apa-apa. Itu hal paling minimal yang bisa kulakukan, kata Rangga sambil menggenggam tangan Ayu. Tapi semua itu tidak bisa menebus apa yang kau alami. Kadang aku terbangun di malam hari dan masih melihatmu di gang oranye itu. Ayu meletakkan tangan di pipinya, menghentikan kata-katanya. Seragam oranye itu sudah tertinggal di masa lalu, Rangga. Itu harga yang kubayar agar hari ini kita bisa di sini. Jangan lihat itu sebagai penghinaan. Lihatlah sebagai baju besi kita. Itu mengajariku bahwa aku lebih kuat dari yang kukira dan mengajariku bahwa kau layak untuk setiap tetes keringatku. Rangga menariknya mendekat, memeluk dia dan bayinya dalam lingkaran pelindung. Pria baja itu telah belajar bahwa kekuatan sejati tidak terletak di rekening bank atau gedung 40 lantai, melainkan dalam kemampuan untuk berkorban demi apa yang dicintai. Aku berjanji, bisik Rangga, menatap cakrawala kota yang dulu ingin dia taklukkan dan sekarang hanya dia tinggali dengan damai, bahwa sisa hidupku akan kupersembahkan untuk melayanimu dan anak kita. Kau tidak akan pernah lagi sendirian, tidak akan pernah lagi ada rahasia. Ayu menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Matahari sore memandikan pemandangan itu dengan cahaya keemasan. Kisah yang dimulai dengan perceraian palsu, pengkhianatan rekaan, dan seragam cleaning service yang memalukan, berakhir di sana dengan kemenangan cinta atas ambisi. Rangga Pratama, sang taipan yang memiliki segalanya, akhirnya memahami bahwa dia baru benar-benar kaya pada hari dia menemukan istrinya membersihkan meja dalam kegelapan, karena hari itulah jantungnya kembali berdetak. Keadilan telah ditegakkan. Musuh-musuh berada di balik jeruji dan keluarga telah bersatu. Hantu seragam oranye akhirnya bisa beristirahat dengan tenang.